Kejati. Wah, ya kemarin Pak PGB kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi karena ada beberapa keterangan yang masih kami butuhkan dari Pak TGB tersebut. Kan kita lakukan pemeriksaan sebelumnya itu kita juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain. Tentunya ada perkembangan baru dari pemeriksaan saksi yang kami butuhkan penjelasan dari Pak TGB. Jadi, kenapa pemeriksaan TGB ini setelah ada tahap 2 untuk tersangka yang lain? Kan nanti kami akan ada penyidikan lanjutan terhadap kasus ini kan kami sampaikan masih terus bergulir gitu. Berarti ada kemungkinan penambahan tersangka. Ada penambahan tersangka jadi segala sesuatu mungkin aja kan nanti tergantung daripada tim yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti yang lain, apakah nanti ada tersangka lain dalam kasus ini. Apa TGB berpotensi jadi tersangka benar? Nanti hasil daripada kesimpulan tim, pendalaman dari hasil kan kita harus ada cukup alat bukti untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Artinya penambahan kemarin bagian dari pengembangan kasus lain. Iya. Oh iya, ada jadi ada pengembangan penyidikan dari kasus yang kemarin sudah kami tahap 2-kan seperti itu. Bunda, secara administratif itu kan Sekda hanya melakukan parap kalau di dalam pemerintahan. Gubernur pengambil kebijakan. Seharusnya kan hitungannya yang pengambil kebijakan yang memberi, yang secara korelasinya melakukan apa pandangannya Bunda? Jadi saya belum bisa secara teknis menjelaskan di sini ya, karena itu bagian daripada strategi kami dalam mengungkapkan fakta dan bukti-bukti nanti di persidangan seperti itu, iya. Tapi dari pemanggilan kedua ini keterangan seperti apa yang dibutuhkan kembali oleh Kejati? Karena ada pemeriksaan dari saksi-saksi yang memang kami butuh konfirmasi dari keterangan TGB. Dan alhamdulillah keterangan TGB itu kemarin bagus menurut saya, sehingga bisa kami menemukan fakta-fakta baru terhadap makin terangnya perkara ini. Termasuk keterangan saat rapat dalam berita serah terima sebelum penyerahan gedung lapis PP. Ya, itu fakta nanti aja kami di persidangan seperti itu nanti. Ya pokoknya dari keterangan TGB itu kami alhamdulillah mendapatkan apa yang kami butuhkan, apa yang kami mau terhadap adanya penyalahgunaan dalam proses kegiatan ini. Benar, apakah dengan adanya pemeriksaan TGB kemarin, untuk ini kan yang 2 tersangka sudah tahap 2 nih. Ya. Apakah itu yang membuat proses untuk depan persidangan belum dilaksanakan? Bukan ini. Karena untuk pelimpahan ini kami sedang tidak menunggu itu, sambil menunggu kami proses penyempurnaan dokumen maupun surat dakwaan tentunya. Di sela itu kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang lain. Ya, saya sampaikan tadi untuk pengembangan penyidikan yang baru gitu. Oh, artinya yang berkas pemeriksaan TGB kemarin itu bukan karena berkas tahap 2. Bukan. Oh, bukan Untuk berkas yang baru. Ya. Iya, seperti itu. Benar. Dalam waktu dekat ada lagi saksi Selain TGB menegaskan.
Apa? Dalam waktu dekat ada lagi selain TGB yang diperiksa. Nanti kita lihat aja faktanya nanti ya, pengembangannya dari hasil. Jadi saya ini kan dalam penanganan perkara ini ada tim. Jadi tim itu kemudian melakukan ekspos terhadap saya, bagaimana hasil daripada fakta-fakta yang dia lakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat-alat bukti. Nanti dari situ disimpulkan lagi kira-kira siapa ya dari ini yang harus bertanggung jawab seperti itu. Mudah ada kan pertanyaan dari publik ini, umpama kena NTB ini, apakah Kejati memang berani nanti? Ini kan pertanyaan publik ini. Kira-kira seperti apa? Gini ya, kayak gini, seyogianya kalau kita kan orang itu di mata hukum sama, gitu, nggak ada, gitu. Makanya lambang di orang tuh penegakan hukum tuh matanya ditutup, jadi kita nggak lihat saudara, nggak lihat siapa dia siapa, seperti itu memang. Kalau untuk berani atau tidaknya semuanya berdasarkan fakta. Saya bilang kalau faktanya memang iya saya sampaikan, kalau kita itu memang buta dalam penegakan hukumnya itu tidak melihatnya siapa orangnya, apakah ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah itu sama aja di dalam hukum seperti itu. Kalau yang kedua yang LIBD itu Yang LIBD, Samota, pengadaan kemarin kami lakukan pemeriksaan terhadap Bapak LIBD. Pak LIBD itu salah satu pemilik lahan yang dibebaskan. Dari pembebasan lahan untuk Samota itu, tanahnya saudara LIBD ini yang paling luas, gitu. Dan paling besar yang dilakukan pembayaran dalam pembebasan tanah tersebut. dugaan korupsinya apa tuh, Bu? Apa? Dugaan korupsinya? Dugaan korupsinya dalam penanganan perkara ini adanya makar dalam pemberian tanah. Oh, maaf. Siap. Bukan salah bayar. Apa? Bukan salah bayar. Ada maaf dan juga ada prosedur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan seperti itu. Apakah dia sudah pakai appraisal tuh di Kejati gimana? Ada appraisalnya. Tapi kan Sudah diperiksa, sudah dilakukan pemeriksaan. Penetapan tersangkanya itu Belum. Kami sekarang masih mau lakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun ahli, kami sedang melakukan, dan juga kami dalam menuju proses ke penghitungan kerugian negara. Siapa yang digandeng kan? Apa? Siapa yang digandeng? Ya koordinasi melibatkan siapa yang dalam menghitung kerugian negara? Apakah BPKP atau Tanpamti? BPKP. Iya. Oke. Ya Bunda, bisa kita lanjut sedikit? Iya Pak. Lagi. Saya biar kalian karena tanggal merah besok kan. Iya Bunda, ini juga selanjutnya soal perkembangan kasus ini Lombok Sumba Motocross mungkin seperti apa? Itu hasil audit sudah keluar? Sebaik mana sih? Di inspektorat. Oh yang itu, oh iya. Itu kan kemarin itu ada surat dari Irjen Pusat yang menyatakan bahwa untuk penghitungan penanganan perkara ini untuk diserahkan kepada Inspektorat Provinsi, dan sampai saat ini hasil daripada Inspektorat itu belum kami terima, masih kita tunggu seperti itu. Masih menunggu berarti sifatnya Bunda ya? Masih menunggu. Kami sudah pernah sekali melakukan mengirim surat untuk menanyakan perkembangan daripada perjalannya proses pemeriksaan di inspektorat. Jawabannya yang memang sekarang masih berjalan seperti itu, on proses seperti itu. Karena infonya kan itu bisa tahun lalu akhir Desember katanya bakal keluar. Iya, tapi kan seperti kita tahu yang saya disampaikan sampai ini saya belum terima itu hasilnya dari inspektorat seperti itu. Ada desakan untuk meminta inspektorat segera menyelesaikan. Sudah kami lakukan, kami setelah berkirim surat berkoordinasi ke inspektorat seperti itu. Kami intens hubungan baik kayak sama inspektorat. Kemarin inspektorat juga meminta tenaga auditor kami ataupun meminta bantuan kami untuk menghadirkan
saksi-saksi yang kami lakukan pemeriksaan gitu ya Bu Asbusus ya. Bu, temuan dari Irjen itu berapa banyak? Belum ada disebutkan, cuman karena di situ yang hasil pemeriksaan yang kami ketahui adanya kesalahan administrasi dalam pengelolaan, karena kita ketahui bahwa itu proyek itu merupakan proyek strategi nasional yang memang itu merupakan program-program pemerintah pusat dalam meningkatkan pariwisata nasional kita gitu. Dan itu eventnya event internasional yang memang pada saat itu waktunya itu dekat antara persiapan dengan pelaksanaan sehingga ada administrasi pada saat itu yang memang terlewatkan untuk bisa dipenuhi gitu, untuk memotong waktu cepat mungkin seperti itu. Bu, ada satu kasus lama sekali Bu. Apa? Kasus GTI Bu. Sampai saat ini belum ada kejelasan. Oh, ini kasus GTI sekarang sudah naik tahap penyidikan. Kami sudah lakukan pemeriksaan saksi, baik orang kita maupun orang WNA yang melakukan, yang sekarang menguasai tanah-tanah di Gili Trawangan, dalam proses sekarang menunggu penetapan TSK, dan kami juga sedang melakukan penghitungan kerugian negara terhadap kasus ini. Mumpung di Gili Trawangan juga benda yang JNE mungkin seperti apa? JNE itu pun dalam sudah tahap penyidikan, lugaan itunya kan ya, gitu. Itu sudah dalam tahap penyidikan. Kami kemarin juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Nanti kita tinggal nunggu juga penetapan tersangka untuk itu. Jadi memang kami sekarang ini lagi banyak kasus yang kami tangani. Kami dengan keadaan personil kami yang terbatas, seperti saya sampaikan tadi satu berapa banyak kami melakukan penyidikan, ada semuanya menunggu penghitungan kerugian negara seperti itu. Kan tadi banyak bundanya izin, berarti salah satunya termasuk DAK juga kemarin seperti apa prosesnya? DAK yang mana ya kasusnya? DAK. Oh, yang Dikbud, yang Smart Class. Oh, itu masih the lead, itu masih off. Saya belum bisa sampaikan karena itu masih di dalam proses penyelidikan. Masih berjalan, iya. Izin satu bunda tentang ada nggak koordinasi dengan Kejari Dompu tentang penanganan korupsi, dugaan korupsi hibah TPPKK dari Kejari Dompu, ada nggak koordinasi dengan Kejati? Oh, masih berproses di sana, masih berproses di Dompu, masih berproses. Kami kemarin ini ada surat dari Kejaksaan Agung yang kami teruskan ke sana, dari laporan yang dari Dompu itu menyampaikan bahwa perkara yang P3K gitu ya, PKK itu masih dalam proses pemeriksaan. Kabarnya ketua TPPKK-nya belum juga dipanggil untuk diberikan saksi. Apakah benar? Masih pendalaman, nanti pendalaman kalau sudah ada proses perkembangan yang signifikan nanti pasti akan saya sampaikan lagi. Artinya ada tensi dari Memang ada. Iya, ada gitu. Iya, ada. Kami terhadap kasus ini kami telah lakukan monep di akhir tahun Desember kemarin terhadap dan hasil monep itu saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Lidik apakah sidik? Itu apa? Masih lead penyelidikan, masih penyelidikan. Mereka itu masih koordinasi dengan inspektorat di Dompu. Apa? Untuk melihat potensinya seperti apa, ada upaya pengembalian? Belum sampai segitu, masih belum. Makanya ini saya bilang masih penyelidikan, saya masih belum bisa terbuka banget. Nanti kalau sana udah naik ke tahap proses bisa saya sampaikan seperti tadi sedikit-sedikitnya yang tidak menyangkut
materi seperti itu. Nah, mumpung di Dompu lagi nih Bunda. Yang RSUD Dompu itu katanya ada di Kejati juga kan? RSUD Dompu. Hanya ada investigasi yang dilakukan Infonya udah ada penyelidikan. Saya baru dengar ya. Yang mana ya? Manggalewa lagi sidang. Oh, dana kopi. Dana kopi. Nanti di inspektorat. Oh, tapi udah penyelidikan. Karena memang hasilnya sementara izin pokoknya. Iya. Karena hasilnya masih dikit makanya kita suruh inspektorat. Oh iya karena nilainya kecil. Kami saya serahkan ke inspektorat seperti itu. Artinya Kecilnya di bawah 100 juta tuh. Di bawah 100, di bawah 100 artinya juta. penanganan itu tidak dilanjutkan gitu, karena udah ada problem. Nanti enggak juga begitu, kita kepastian dari inspektorat, kan nanti inspektorat bisa punya kesimpulan kalau memang dari nilai yang kecil itu kemudian sudah ada pengembalian full seluruhnya dari itu, ya bisa jadi seperti itu. Bunda, di sini Dari Dompu balik lagi Bu, kita pulang. Apa? Kemarin ada calon LCC itu disebutkan 4 calon tersangka. Sampai sekarang 3. masih berjalan. Masih berjalan. Masih pengembangan terus ya. Terus Bunda, ini di rekaman saya udah 4 menit, biar genap dia 5 menit. Satu lagi, ini perkembangan kasus tambang sekotong yang koordinasi dengan Kejati itu seperti apa? Tambang sekotong itu sekarang sedang ditangani oleh Polda. Terhadap itu Polda, karena di tambang sekotong itu masuknya dalam penambangan liar, yang undang-undang pertambangan itu masuk dalam lingkupnya sana. Ya, Berarti tidak ada indikasi tipikornya Bu ya? Apa? Itu tidak ada. Ya, belum. Tapi secara kasat mata ya seperti itu. Pertambangan itu ya seperti itu, tambang liar ya seperti itu. Iya, seperti itu. Polda benar ya? Polda. Kemenak kemarin kan kalau nggak salah juga kasusnya diserahkan ke Polda. Kan infonya udah dihentikan, ada nggak koordinasi dengan Kejati? Ada. Kalau kita memang kita kan punya MOU, saya Kejaksaan, KPK sama Polda. Semuanya kita mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan suatu pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkara ini sudah di Polda. Polda sudah mempunyai kesimpulan seperti itu, gitu ya. Jadi hentikan, dan surat penghentiannya sudah sampai kepada saya dengan alasan-alasan ya belum adanya cukup bukti gitu, seperti itu. Siap, dari saya, makasih. Makasih. Oke. Makasih ya.